Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Kak Bayu Sartono, bisa dipanggil dengan Kak Bayu atau Kak Harto. Hari ini, belajar tentang kimia anorganik tidak lepas dari yang namanya senyawa kompleks. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk belajar praktikum secara virtual tentang menentukan komposisi ion kompleks menggunakan metode Job. Adapun tujuan dari praktikum virtual kali ini adalah teman-teman nantinya mampu untuk menentukan komposisi ion kompleks dalam kompleks besi salisilat secara metode Job atau metode variasi kontinu. Hai teman-teman, sebelum kita lanjut ke praktikum virtual kimia anorganik, terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri lengkap di dalam laboratorium. Yang pertama nih, ada sarung tangan, buat 2 tangan ya tentunya. Kemudian ada masker dan tidak ketinggalan ada jas laboratorium. Oke. Baik teman-teman, pada praktikum kimia anorganik ini, beberapa peralatan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada labu ukur berukuran 10 ml, labu ukur berukuran 100 ml, labu ukur berukuran 50 ml. Ketiga labu ukur ini nantinya digunakan untuk membuat dan mengencerkan larutan. Selanjutnya ada gelas beker berukuran 50 ml, gelas beker berukuran 250 ml, bola hisap, sendok untuk mengambil bahan, pipet ukur berukuran 5 ml, dan juga pipet tetes, serta yang terakhir adalah spektrofotometri UV visible. Adapun pada bagian bahan kita memiliki aquades, selanjutnya besi 3 klorida heksahidrat atau FeCl3 6H2O, kemudian asam salisilat, dan yang terakhir adalah pelarut yang berupa asam klorida atau HCl 0,002 molar. Pelarut ini dipreparasi sebelumnya menggunakan larutan induk berupa HCl 1 molar yang selanjutnya diencerkan menjadi HCl 0,002 molar sebanyak 200 ml. Oke teman-teman, langkah pertama dalam prosedur praktikum kimia anorganik ini, kita akan membuat larutan besi 3 klorida heksahidrat konsentrasi 0,002 molar sebanyak 100 ml. Langkah yang pertama, kita menimbang sejumlah massa besi 3 klorida heksahidrat lalu dimasukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya, kita larutkan dengan pelarut berupa asam klorida konsentrasi 0,002 molar. Lalu kita aduk hingga seluruh besi 3 klorida heksahidrat menjadi larut sempurna di dalam gelas beker. Setelah dianggap larut sempurna, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Jangan lupa untuk membilas gelas beker dengan larutan asam klorida yang sama, kemudian dituangkan ke dalam labu ukur.
Selanjutnya, pipet sedikit demi sedikit larutan HCl hingga tanda batas pada labu ukur. Setelah mencapai tanda batas, kemudian tutup labu ukur dan gocok berulang kali hingga larutan tercampur secara sempurna. Setelah larutan jadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol coklat dan jangan lupa untuk memberikan label atau tanda. Langkah kedua dalam praktikum kimia anorganik kali ini, kita akan membuat larutan asam salisilat dengan konsentrasi 0,002 molar. Tahap pertama, kita timbang dulu nih sejumlah massa dari asam salisilat untuk dilarutkan menggunakan HCl 0,002 molar. Setelah itu, setelah ditimbang, kemudian kita larutkan asam salisilat dengan pelarut HCl. Aduk perlahan-lahan hingga asam salisilatnya larut dengan sempurna. Setelah asam salisilat larut dengan sempurna di dalam HCl 0,002 molar, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur berukuran 50 ml. Selanjutnya, kita pipet tetes demi tetes hingga mencapai tanda batas. Setelah mencapai tanda batas, kemudian kita tutup labu ukurnya dan kita gocok berulang kali hingga larutan tercampur dengan sempurna. Kemudian, kita masukkan larutan asam salisilat yang telah jadi ke dalam botol coklat dan jangan lupa diberikan label atau penamaan.
Berikut ini adalah kenampakan dari 3 buah larutan yang telah kita preparasi pada praktikum kimia anorganik kali ini. Pada bagian kiri merupakan larutan HCl berupa larutan induk dengan konsentrasi 1 molar. Sebelahnya ada larutan HCl dengan konsentrasi 0,002 molar hasil dari pengenceran larutan induk HCl 1 molar. Kemudian sebelah kanan lagi ada larutan besi 3 klorida heksahidrat hasil preparasi, dan yang paling ujung kanan adalah larutan asam salisilat dengan konsentrasi 0,002 molar. Langkah ketiga dalam praktikum kimia anorganik kali ini, kakak akan membuat berbagai larutan kompleks besi salisilat dengan perbedaan fraksi mol. Yang akan kakak tunjukkan pada kalian hari ini adalah kakak akan membuat larutan besi salisilat dengan perbedaan fraksi mol 1:9 dan 2:8. Yang pertama, kita akan mengambil 1 mili asam salisilat dan 2 mili asam salisilat untuk dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur berukuran 10 mili. Kemudian kita tambahkan sebanyak 9 mili larutan besi 3 klorida heksahidrat ke dalam labu ukur yang mengandung 1 mili larutan asam salisilat. Begitu juga dengan labu ukur yang mengandung 2 mili larutan asam salisilat. Kita tambahkan sebanyak 8 mili larutan besi 3 klorida heksahidrat. Nah, ada perubahan warna kan? Yang tadinya adalah bening, sekarang telah berubah warna menjadi berwarna ungu. Nah, kira-kira apa nih sebabnya? Teman-teman bisa tahu nggak? Nanti coba dianalisis dan dituliskan di laporan praktikum ya. Setelah larutan jadi dan sempurna, kemudian kita gocok hingga larutan tercampur dengan sempurna. Nah, beginilah kenampakan keseluruhan larutan kompleks besi salisilat yang sudah jadi. Dari paling kiri ada 1:9, 2:8 hingga 9:1.
Langkah berikutnya adalah kita akan menganalisis penentuan panjang gelombang dan penentuan absorbansi dari larutan kompleks besi salisilat menggunakan spektrofotometer UV visible. Langkah pertama, kita klik dulu pada aplikasi UV Solution U2010 Spektrofotometer pada layar monitor. Kita tunggu hingga proses inisiasi selesai yang ditandai dengan munculnya tulisan ready berwarna hijau. Nah, ketika sudah ada tulisan ready berwarna hijau, kemudian kita klik bagian kanan di bagian method, lalu pada bagian general kita klik di bagian wavelength scan untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Selanjutnya, pada bagian instrumen kita masukkan ring panjang gelombang yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan panjang gelombang antara 700 hingga 350 nanometer. Kemudian klik OK. Setelah OK, kita tunggu hingga muncul proses berwarna hijau. Setelah itu kita masukkan kuvetnya. Langkah selanjutnya, kita mengisi kedua buah kuvet kaca dari spektrofotometer UV visible dengan larutan blanko atau HCl 0,002 molar. Sebelumnya, kita lap bersih dulu dengan menggunakan tisu pada bagian luar dari kuvet kaca tersebut. Kemudian, kita pipet sedikit demi sedikit larutan HCl 0,002 molar ke dalam kedua buah kuvet kaca tersebut. Jangan lupa untuk memegang kuvet pada bagian yang berwarna buram. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kedua buah kuvet kaca kita isi dengan larutan blanko berupa HCl 0,002 molar, kemudian kita masukkan ke dalam tempat kuvet di dalam spektrofotometer UV visible. Jangan lupa untuk menempatkan bagian yang jernih dari kuvet kaca tersebut berhadapan langsung dengan tempat keluarnya sinar. Setelah kita memasukkan kedua buah kuvet berisi blanko ke dalam tempat sampel di dalam spektrofotometer UV visible, kemudian kita klik baseline. Klik OK. Kita tunggu hingga muncul tulisan scanning berwarna kuning sampai selesai yang ditandai dengan adanya tulisan warna hijau. Proses scanning ini agak lama ya teman-teman, jadi harap bersabar. Nah, sudah hijau kan? Nah, setelah muncul tulisan hijau berarti ready, kemudian kita ambil satu kuvet yang ada di depan kita untuk kemudian kita isi dengan menggunakan larutan sampel yang kita gunakan berupa kompleks besi salisilat. Kuvet yang telah kita ambil tadi kita isi dengan larutan sampel, yakni kompleks besi salisilat. Dalam percobaan kali ini, kakak mengambil sampel berupa kompleks salisilat besi dengan fraksi mol 1:9. Di sini kakak pipet sedikit demi sedikit hingga memenuhi dari kuvet kaca tersebut. Jangan lupa untuk tetap mengalap bersih pada bagian yang dilalui oleh sinar. Seperti ini. Setelah itu, kita masukkan belangko berisi sampel ke dalam tempat kuvet.
Setelah larutan sampel dimasukkan ke dalam tempat kuvette, kemudian kita klik measure. Kita klik OK. Kemudian kita tunggu hingga proses penentuan panjang gelombang maksimum dari kompleks salisilat besi dapat diketahui. Ini sedang berlangsung proses scanning penentuan panjang gelombang maksimum dari panjang gelombang 700 nanometer hingga 350 nanometer. Dari sini dapat kita perkirakan bersama bahwa kemungkinan panjang gelombang maksimum dari kompleks besi salisilat berada di antara rentang panjang gelombang 500 hingga 550 nanometer. Coba nanti kalian analisis ya. Setelah selesai, maka akan muncul satu panjang gelombang maksimum pada layar monitor. Nah, kita catat dan tuliskan panjang gelombang maksimumnya. Setelah kita mendapatkan panjang gelombang, kemudian kita akan mencari masing-masing absorbensi dari variasi kompleks besi salisilat. Langkah pertama, kita masuk ke bagian method, kemudian pada bagian general kita klik photometry, kemudian pada bagian instrumen kita masukkan panjang gelombang maksimum yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian di bagian standar kita tuliskan nama sampel kita dari nomor 1 hingga nomor 10. Seperti tampak pada gambar di video. Kemudian kita klik OK. Setelah OK, kita tunggu sebentar hingga tulisan parameter berwarna kuning telah menjadi ready berwarna hijau. Setelah itu, kemudian kita ulangi langkah pengisian kedua kuvette dengan menggunakan larutan belangko yang sama. Kita masukkan ke dalam tempat kuvette di dalam spektrofotometer UV visible untuk kemudian kita lakukan proses yang dinamakan auto zero. Kemudian larutan belangko kita masukkan ke dalam kuvette dan diletakkan pada tempat kuvette di spektrofotometer. Langkah selanjutnya kita lakukan proses auto zero. Setelah proses auto zero selesai, kemudian kita ambil kuvette yang ada di depan kita untuk diganti dengan larutan sampel. Proses preparasi terhadap larutan sampel ke dalam kuvette kita lakukan seperti pada video berikut.
Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menentukan absorbensi maksimum terhadap kompleks besi salisilat dengan variasi fraksi mol 1:9. Langkah berikutnya, kita memasukkan kuvet yang berisi larutan sampel besi salisilat ke dalam tempat kuvet. Setelah larutan sampel masuk, kemudian kita klik measure, klik yes, klik OK. Kita tunggu hingga nanti akan muncul nilai absorbensi maksimum pada panjang gelombang yang telah didapatkan untuk masing-masing kompleks besi salisilat. Nah, seperti itulah nilai absorbensi maksimum yang muncul. Kemudian kita klik yes untuk melanjutkan ke larutan berikutnya. Untuk preparasi larutan selanjutnya, yakni dengan fraksi mol 2:8, kita klik yes, kemudian kita tunggu hingga muncul nilai absorbensi maksimum pada layar monitor. Nah, demikianlah hasil penentuan absorbensi maksimum dari masing-masing larutan kompleks besi salisilat dengan variasi perbedaan fraksi mol. Sudah teman-teman lihat semua kan? Nilai absorbensinya berapa dan ada di kompleks berapa, dia memberikan absorbensi paling tinggi. Menarik bukan? Nah, tinggal analisanya nih. Ikuti terus ya analisa selanjutnya dengan PowerPoint bersama kakak asistennya. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya praktikum virtual kita tentang penentuan komposisi ion kompleks telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan dalam praktikum virtual kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Demikian praktikum virtual yang bisa kakak sampaikan kepada kalian. Apabila terdapat kesalahan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.